Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan pada malam hari ini adalah hukuman agar kembali. Zakaria 7 ayat 14 kita akan baca dan renungkan bersama. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu mereka terserak terutama ke Asyur dan Babel. Teks ini dapat diartikan bukan hanya berseraknya mereka karena dijajah bangsa Asyur dan Babel, tetapi harus dilihat lebih jauh, yaitu berseraknya bangsa Yahudi ke seluruh bumi akibat dari penolakan mereka terhadap Mesias. Hal ini terjadi karena ketidaktaatan yang bersifat keras kepala mereka terhadap firman Tuhan. Dan kata tidak ada yang lalu lalang mau mengisyaratkan bahwa negeri yang dahulunya menyenangkan kini hancur, ditinggalkan dan tidak berpenduduk, artinya tidak menyenangkan. Dan musuh mereka memang menyempurnakan kehancuran itu. Israel dituntut untuk bertanggung jawab, sebab dosa mereka menjadi penyebab diperolehnya hukuman itu. Bapak Ibu terkasih, ketidaktaatan menghasilkan sebuah hukuman. Hukuman yang dilakukan oleh Allah membawa kita ada di dalam penderitaan yang tidak mudah kita jalani. Tujuannya agar kita sadar dan kembali kepadanya. Seperti orang tua pada anaknya, maka Allah pun melakukan hal yang sama, agar kita bisa kembali kepada Allah. Ketaatan diperlukan agar kita taat kepada Allah dan tidak lagi hidup dalam dosa. Ada sebuah ilustrasi demikian. Seorang anak kecil membuat perahu kertas. Lalu ia mendekati sebuah kolam yang tidak jauh berada di tengah-tengah taman itu. Ia mulai meletakkan perahu kertas tersebut di atas air kolam. Tetapi makin lama perahu kertas itu makin bergerak maju dan menjauh dari anak tersebut, dan tidak lagi terjangkau tangan anak itu. Anak kecil itu mulai panik karena perahu kertasnya menjauh dan ia merasa akan kehilangan perahu tersebut. Ia mulai berteriak-teriak, "Perahuku, perahuku, perahuku." Demikian ia berteriak. Tiba-tiba ada seorang laki-laki tua mencoba membantunya dengan melempar perahu yang ada di tengah kolam itu dengan batu. Tapi batu yang dilemparnya tidak mengenai perahu itu, tetapi mengenai air di dekat perahu tersebut. Anak kecil itu berkata, "Jangan, jangan, perahuku akan hancur." Perahu tersebut terkena gelombang dan riak akibat lemparan batu tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata akibat gelombang itu, perahu tersebut bergerak ke pinggir kolam dan akhirnya bisa diselamatkan. Bapak Ibu terkasih, kita sama dengan perahu kertas itu. Kita terombang-ambing dalam kehidupan, di dalam dunia. Kita tidak sadar bahwa Tuhan mengizinkan ini karena dosa kita. Tetapi makin lama, makin kita menjauh. Dan Tuhan mengizinkan hukuman demi hukuman, supaya kita sadar dan kita mengerti. Dan akhirnya kita kembali kepada Allah. Contoh bangsa Israel yang tadi teksnya kita baca. Hingga hari ini pun mereka tidak kembali kepada Allah. Tidak percaya akan Mesias. Tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Tuhan mengizinkan mereka makin menjauh. Dan satu saat kelak mereka akan kembali kepada Allah. Saudara, hari ini kita diingatkan
Ia ingin kita kembali kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati renungan singkat kita hari ini. Amin.